Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi. Selamat datang di tutorial Java untuk pemula yang ke-35. Dan kali ini kita akan belajar tentang method override di dalam Java. Oke, jadi sebelum saya bahas tentang apa itu override, sebenarnya mungkin teman-teman sudah pernah melakukan overriding secara tidak sadar ya. Karena di tutorial Java yang ke-34, itu sebenarnya kita sudah melakukan overriding, cuman saya belum kasih tahu aja. Nah, tapi sebenarnya di mana sih terjadi overriding itu? Ntar, sabar dulu. Sekarang kita belajar dulu ya tentang teorinya. Jadi, mungkin teman-teman bisa mengingat-ingat kapan kita melakukan overriding ya. Jadi, sekarang kita bahas dulu ya tentang apa itu overriding ya. Oke, sekarang kita mulai dari pengertiannya. Pengertian dari overriding sendiri adalah penggunaan ulang sebuah metode dari parent class atau superclass oleh child class-nya atau subclass-nya. Jadi ketika di sini nih sepeda punya metode, maka si metode tersebut dipakai di sini dan si metode yang dipakai di sepeda ini akan dibuat lagi, teman-teman. Jadi misalnya di sini sepeda punya metode tampilkan jumlah jok, maka di sini akan dicoba lagi ditampilkan jumlah jok karena ini kan joknya 2 ya, ini 1 gitu. Atau kalau misalnya nanti kita punya sepeda ontel gitu, ketika kita punya metode mengerem misalnya, sepeda biasa umumnya pasti bakal kita buat ketika mengerem dipanggil, maka yang terjadi adalah rem tangan ditarik, sepeda berhenti. Tapi kalau misalnya sepeda ontel, beda ceritanya. Mungkin yang akan kita lakukan adalah kalau pakai rem torpedo gitu ya, sepeda digoes ke belakang, maka berhenti gitu. Maka mengerem ya atau itulah pokoknya. Jadi intinya ada metode yang sebenarnya metodenya sama, nama metodenya, tapi implementasinya atau hal yang dilakukannya adalah hal yang berbeda. Gitu teman-teman. Jadi emang sama-sama mengerem, tapi yang satu mengeremnya pakai rem tangan gitu kan umumnya. Si ontel atau si fiksi itu beda sendiri, remnya pakai rem torpedo gitu ya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan overriding ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat dari overriding. Manfaat dari overriding sendiri adalah mempermudah kita dalam melakukan generalisasi apabila terdapat beberapa pekerjaan yang sama, namun implementasinya berbeda. Tadi udah saya sebutkan ya, jadi ada pekerjaan yang sama yaitu mengerem, semua sepeda pasti bisa mengerem, tapi implementasinya berbeda. Sepeda gunung ya pakai rem tangan, sepeda fiksi pakai rem torpedo mungkin, dan sepeda tandem pakai rem tangan, dan lain sebagainya gitu ya. Penasaran kapan kita lakukan overriding kemarin? Yaitu, ayo kita lihat di codingan kita. Oke teman-teman, coba dicek. Kemarin kan kita buat ini ya, buat metode untuk menampilkan jumlah jok tuh. Nah, di sini sepeda kan kelas sepeda punya metode tampilkan jumlah jok. Nah, sepeda tandem juga memiliki metode tampilkan jumlah jok. Jadi sebenarnya, nah di sini lihat ada tulisan add override annotation ya. Di sini ada saran dari si NetBeans-nya. Jadi kita disarankan untuk menambahkan anotasi override seperti ini. Jadi ini untuk menandakan bahwa kita melakukan overriding pada metode tampilkan jumlah jok. Yang mana artinya sebenarnya tampilkan jumlah jok ini sudah dimiliki oleh si kelas sepeda atau parent-nya gitu ya. Tapi metode tampilkan jumlah joknya kita pakai lagi di sini dan kita gunakan dengan fungsi yang berbeda gitu kan. Jadi di sini kan jumlah jok sepeda ya. Nah, di sini jumlah jok sepeda tandem gitu. Oke, sudah kebayang belum? Sudah sadar ya sekarang kalau misalnya kita nih kemarin itu melakukan overriding sebenarnya pada ketika kita membuat metode dengan nama yang sama ya. Tampilkan jumlah jok sama-sama tampilkan jumlah jok gitu. Dan sebenarnya ini juga nggak ditulis override, tetap jalan kan kemarin fungsinya. Cuman best practice-nya atau praktek yang bagusnya itu disarankan untuk menuliskan anotasi override sebagai tanda. Jadi ketika orang buka kode nih, oh si tampilkan jumlah jok ini overriding, berarti sebenarnya ini udah ada di sepeda gitu kan. Jadi orang ketika baca kode kita bisa langsung tahu, oh ini tuh metode dari mana sih asal usulnya gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya
ayo kita pelajari sifat atau syarat-syarat dari overriding itu sendiri. Oke, di dalam Java, untuk melakukan overriding, kita harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu hak akses dari metode yang ada di subclass atau child class tidak boleh lebih tertutup dari metode aslinya. Kayak gimana itu? Seperti ini teman-teman. Jadi metode aslinya kan di sini public ya ceritanya. Maka metode yang ada di anaknya atau child class-nya itu nggak boleh lebih tertutup. Misalnya saya ganti jadi protected. Gini nggak boleh. Atau juga ini package private ya namanya default. Ini juga nggak boleh. Atau bahkan apalagi private. Private nggak mungkin. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah overriding nih, nah hak akses ya si kelas child class-nya atau subclass-nya atau implementornya ya, itu harus lebih longgar dari si parent-nya sendiri gitu. Jadi karena di sini kasusnya public ya, ya berarti karena public itu paling longgar ya kita mau nggak mau harus pakai public juga. Kecuali kita rubah nih, misalnya ini kita rubah jadi protected. Ya, protected. Nah, di sini boleh tuh public. Atau kita rubah jadi protected juga nggak apa-apa tuh. Gitu. Oke, aman ya teman-teman sampai sini bisa dipahami. Tapi kalau private nggak bisa diturunkan ya, ingat. Yang namanya juga private, pribadi lah, masa diwarisin gitu. Nah, lihat, merah kan? Karena emang nggak boleh, private nggak bisa diturunkan. Makanya kalau mau diturunkan, ya paling aman adalah protected. Atau kalau sifatnya global bisa pakai public. Seperti itu. Sekarang, ayo kita lakukan pengecekan sifat kedua. Yaitu, parameter method overriding harus sama. Baik tipe data maupun urutannya. Dengan metode asli di superclass ya. Jadi, parameter method overriding itu antara yang superclass sama subclass harus sama. Jadi contohnya gini teman-teman. Misalnya si superclass-nya ini membutuhkan inputan berupa misalnya di sini string merek jok dan kemudian ini integer harga jok misalnya ya. Nah, di sini kelas subclass-nya yang melakukan overriding terhadap si bapaknya ini dia harus mengikuti aturan parameternya, yaitu ini. Parameter pertamanya string dan parameter keduanya itu jok gitu ya. Jadi gini. Dan nggak boleh kebulak-balik ya. Misalnya gini. Nah, kalau ini kan bisa nih. Ini aman. Kalau ini merah karena ya nanti kita harus sesuaikan gitu kan. Misalnya saya putar gini. Merek jok. Jadi ini harga joknya duluan gitu yang di depan. Ini tetap nggak bisa teman-teman. Karena urutannya harus sama juga. Harus sama persis. Namanya juga turunan ya. Warisan ya harus sama persis lah. Kalau seorang bapak menurunkan matanya atau gaya rambutnya ke anaknya, ya pasti sama gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk sifat yang kedua ini udah dipahami ya. Kemudian kita akan masuk ke sifat yang ketiga. Harus memiliki tipe data return yang sama. Oke, untuk kalian yang lupa tentang apa itu return, silahkan lihat lagi di video yang ke-18. Itu kita membahas tentang return pada method atau nilai balik dari sebuah method gitu ya. Oke, jadi kayak gini teman-teman contohnya. Nomor 3 tuh. Di sini kan ceritanya tampilkan jumlah jok ya. Oke, di sini method overriding-nya aman. Sekarang gimana kalau misalnya saya ingin meminta nilai balik berupa string? Nah, kayak gini ya teman-teman misalnya. Jadi misalnya nilai return atau nilai balik tipe datanya itu saya rubah. Tadinya kan void nih. Sekarang saya rubah jadi string. Maka di sini akan error juga karena di sini akan meminta nilai balik yang bertipe data sama dengan ancestornya atau leluhurnya ya, atau si bapaknya itu kalau kata saya, yaitu si sepeda tadi. Karena metode tampilkan jumlah jok yang ada di superclass-nya itu tipe datanya string, maka di anaknya juga harus tipe datanya string. Dan misalnya kita coba samakan saja.
Gitu teman-teman. Nah, sekarang bisa ya, kalau misalnya tipe datanya sama, tipe data dari nilai return-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat keempat, yaitu method final pada superclass tidak bisa di-override. Oke, method final maksudnya apa, Bang? Gini ya, method itu bisa dijadikan final dan tidak berubah-ubah. Jadi, seperti ini. Ini anaknya. Kita rubah dulu superclass-nya. Final. Nanti tentang keyword final akan kita bahas, tapi sekarang ikuti aja dulu. Nah, di sini langsung error. Kenapa? Karena override method is final katanya tuh. Bisa lihat di kuning-kuningnya tuh di atas itu. Nih. Ya itu dia pokoknya. Override method is final. Jadi kalau metodnya final tidak bisa di override. Kalau mau ya bikin baru kita di sini gitu kan. Tapi jangan override. Di private. Oke, kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke syarat atau sifat yang keempat, yaitu metode statik pada superclass tidak bisa di-override juga. Namun, subclass bisa membuat metode dengan nama yang sama yang bersifat statik. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya ini kita jadikan statik gitu ya, protected static, ini tidak bisa karena ini adalah non-static variable. Kita ambil aja dari sini. Ya. Ini harga deh. Nah, karena ini statik, maka subclass tidak bisa mengoverride si metode tampilkan jumlah joknya. Karena metode tampilkan jumlah jok yang ada di kelas sepeda atau superclassnya itu bersifat statik. Kalaupun mau ya teman-teman bisa buat dengan nama yang sama, tapi dia harus tipenya statik juga. Gitu ya. Ini sama. Gitu teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke. Jadi semua syarat-syarat atau sifat yang ada di sini sudah kita bahas ya. Oke, jadi ya mungkin segitu aja dulu ya. Jadi bisa kelihatan kan kalau misalnya nanti di saat yang lain di sini menampilkan jumlah jok sepeda, nanti di sini akan menampilkan jumlah jok sepeda tandem gitu loh. Gitu. Jadi ini adalah salah satu contohnya, contoh sederhananya. Sebenarnya ada juga sih contoh lain. Nggak tahu teman-teman akan kebayang atau enggak, tapi saya udah nyiapin studi kasus juga sebenarnya. Jadi kayak gini teman-teman. Contoh kedua yaitu misalnya kita mau membuat game, kita akan punya monster. Dan monster itu kan jenisnya banyak ya, ada yang kayak singa, ada burung, ada hiu gitu. Saya pengen buat monster itu ada jenisnya singa, ada burung, ada hiu. Nah, monster itu pasti punya health point kan, atau punya darah gitu ya. Dan juga bisa menyerang. Tapi cara burung menyerang itu beda sama cara hiu sama singa nyerang. Kalau singa sama hiu, saya buatnya pengennya gitu. Mereka tuh bisa nyerang dengan cara ngegigit gitu ya. Dimana kalau ngegigit, udah mati, kelar gitu kan. Ya kepotong-potong lah gitu. Nah, tapi kalau burung, cara nyerangnya kan dengan cara matok-matok gitu ya. Cetuk gitu. Nah, berarti burung sebenarnya sama-sama bisa menyerang. Tapi burung menyerangnya itu bukan dengan cara menggigit gitu. Jadi mungkin damage-nya lebih kecil dan kata-kata yang kita tampilkan ke user juga bakal berbeda gitu kan. Di sini, di kasus ini, berarti burung itu melakukan override terhadap metode menyerang yang dimiliki oleh kelas monster. Jadi kayak gini nih kalau kita simulasikan ke codingnya ya nanti ya. Nanti kita punya file monster.java. Kemudian di sini ada ini atribut dari si monsternya ya. Mereka punya health point, punya mana point. Kemudian monster itu bisa menyerang dan punya damage-nya. Nah, di sini kalau kita buat singa itu nggak perlu buat atribut kayak health point dan juga metode nyerang gitu ya. Karena di sini saya buat umumnya serangan itu adalah dengan cara menggigit. Hiu juga sama, nggak perlu ada apa-apa lagi, cuma bikin kelasnya aja cukup gitu kan. Karena dia juga serang udah bisa ngambil aja turunannya dari sini. Jadi nanti tinggal hiu monster menggigit
damage yang dihasilkan sekian gitu. Tapi kalau elang, masa ya elang menggigit damage yang dihasilkan sekian gitu? Nggak lucu gitu kan? Atau pterodaktil atau gimana ya? Mungkin ngegigit, cuman kan saya buatnya buat matok-matok aja gitu. Oke, jadi di sini berarti karena elang itu punya implementasi menyerang yang berbeda, maka elang harus melakukan override metode serang dari si parent class-nya. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Mungkin segitu aja dulu karena durasinya juga udah cukup lama ini kayaknya. Dan ya kalau misalnya teman-teman bisa bikin contoh kayak gini, boleh silahkan dikerjakan. Dan nanti kabarin saya ya, bisa lewat Facebook. Linknya ada di deskripsi video ini, nanti saya cantumkan ya. Ya, jadi untuk kalian-kalian yang pengen nanya-nanya tentang error, mohon pengertiannya untuk nanya tuh ya lewat grup Facebook aja. Nanti jadi saya bisa membantu kalian lebih baik gitu kan. Ibaratnya kalian nanya, "Bang, ini kenapa error ya gini-gini?" Ya mana saya tahu kalau kalian nggak mencantumkan kayak masalah-masalah yang lebih detailnya gitu kan. Saya juga kayak dokter pasti bakal nanya, misalnya keluhannya pilek disertai batuk nggak atau gini nggak, ya gitulah. Jadi ya kita saling membantu aja, sama-sama belajar gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya pertanyaannya lebih kompleks gitu atau tentang error, silahkan tanya di grup. Oke, grupnya linknya nanti ada di deskripsi ya. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini dan share jika menurutmu bisa bermanfaat bagi orang lain. Silahkan berikan kritik, saran, ataupun pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk memberikan dukungan dan semangat terhadap channel ini. Terima kasih. Jangan lupa join grup Facebook ya.